Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Keni Syafentania absen 26. Saya Belajaran absen 1. Saya Sangatima absen 27. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang materi integrasi, disintegrasi, dan reintegrasi. Jadi yang pertama ada integrasi. Integrasi menurut kita adalah penyesuaian unsur sosial yang berbeda menjadi satu pola yang serasi fungsinya. Sedangkan menurut Michael Banton adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan dalam suatu masyarakat tetapi tidak memberikan perhatian yang penting. Yang kedua ada syarat. Syarat integrasi adalah anggota masyarakat saling mengisi kebutuhan, ada nilai dan norma yang disepakati, dan nilai-nilai dan norma itu berlangsung lama atau konsisten. Yang kedua ada faktor pendorong. Faktor pendorong ada dua. Pertama internal dan eksternal. Internal adalah yang pertama memiliki jiwa semangat dan tuntutan kebutuhan. Gue udah tahu loh padahal. ulangi aja dari materi. Dari faktor pendorong. Satu, tiga. Jadi ada faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama ada internal, yang kedua eksternal. Gue udah ngomong tadi. Pokoknya coba yang kecil. Dari awal aja nggak sih ngejelasin? Iya nggak. Ini dari awal itu lagi. Yang selanjutnya ada faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama ada internal, yang kedua eksternal. Internal contohnya seperti memiliki jiwa semangat, adanya kesadaran sebagai makhluk sosial, dan tuntutan kebutuhan. Yang kedua ada eksternal. Eksternal yang pertama adalah memiliki sikap toleransi, tuntutan perkembangan zaman, dan kesamaan budaya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk integrasi. Yang pertama ada normatif, fungsional, dan koersi. Normatif adalah integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma. Contohnya norma-norma untuk menyatukan masyarakat. Contohnya seperti masyarakat Indonesia yang disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua ada fungsional. Fungsional adalah integrasi yang terjadi karena adanya fungsi-fungsi tertentu. Contohnya seperti suku Bugis yang suka menyelam dan dijadikan sebagai penyedia. Yang ketiga ada koersi. Koersi adalah integrasi yang terjadi karena adanya pihak-pihak berkuasa. Contohnya seperti polisi yang menyemprotkan gas air mata saat ada perusuh. Selanjutnya ada urutan proses-proses. Yang pertama ada interaksi, identifikasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan integrasi. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada disintegrasi, di mana disintegrasi ini adalah ketidaksesuaian unsur integrasi yang mengakibatkan adanya pola yang tidak serasi. Disintegrasi ini bisa dilihat dari tanda-tanda, yaitu yang pertama adanya norma-norma yang tidak dipatuhi, lalu yang kedua adanya kelompok-kelompok yang tidak memiliki paham yang sesuai, lalu yang ketiga ini adalah sanksi yang akhirnya tidak dijalankan, lalu yang terakhir ada bisa dilihat dari tokoh-tokoh yang akhirnya wibawanya ini menurun. Di disintegrasi ini selanjutnya kita bisa melihat adanya gejala-gejala yang terjadi, yaitu sebagaimana sebagai yang tadi disebutin dalam tanda-tanda, yaitu adalah banyak anggota masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki paham yang tidak sesuai. Lalu biasanya masyarakat ini memiliki perilaku yang cenderung agresif atau melawan untuk melindungi paham yang dipercayainya. Lalu yang ketiga ini adanya sering terjadinya pertentangan antara norma yang ada. Lalu sering terjadi adanya proses sosial yang bersifat disosiatif. Lalu adapun solusi yang untuk mencegah gejala-gejala yang sebelum disebutkan, yaitu yang pertama menanamkan rasa patriotisme kepada masyarakat. Lalu yang kedua ini menghilangkan atau setidaknya menurunkan hal-hal yang berbau primordialisme. Lalu yang ketiga ini rakyat harus memiliki sifat yang selektif. Lalu rakyat pula harus menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat lainnya. Selanjutnya setelah integrasi dan disintegrasi dan yang terakhir itu ada reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial yaitu upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohersi sosial.
Kepercayaan sendiri yaitu saling menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua itu kesepakatan atau kesepahaman dalam masyarakat. Dan kohersi sosial itu ikatan yang kuat. Nah, selanjutnya itu ada faktor pendorong reintegrasi sosial. Yang pertama, terjadinya perpecahan atau konflik di dalam masyarakat. Yang kedua, terdapat permintaan untuk membangun kembali hubungan antar masyarakat. Dan yang ketiga, keinginan untuk menciptakan kembali hubungan yang harmonis. Selanjutnya ada upaya reintegrasi sosial. Yang pertama itu melalui perwakilan atau kompromi, dan yang kedua itu ada pihak-pihak yang berkonflik harus melakukan perdamaian. Lalu kenapa sih bisa terjadi konflik sehingga kita harus melakukan upaya-upaya yang tadi disebutkan itu? Nah, karena perubahan sosial yang ada di masyarakat itu sendiri itu sangat cepat dan membuat masyarakat itu tidak siap, sehingga adanya atau munculnya perpecahan atau konflik. Nah, dari situlah kesimpulannya, masyarakat yang tadinya berpecah, ia ingin bersatu kembali. Nah, itulah merupakan inti dari upaya reintegrasi sosial. Oke, sekian dari kami materi tentang integrasi, disintegrasi, dan reintegrasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada integrasi, ada yang pertama, jadi yang pertama ada integrasi. Yang